Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Adapun susunan acara kita pada pagi hari ini, yang pertama pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan sari tilawah oleh saudari kita Diah Indah Pratiwi. Fa iza jaa wa'dun huma ba'asna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin sadidin fajasu khilal. Bahwa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab ini. Selanjutnya penyampaian kisah inspiratif oleh saudari Nia Sapitri kepada saudari tersebut dipersilahkan. Sebagai ilmuwan kognitif sains yang mempelajari otak dan cara pikir manusia dan cara berpikir yang memasukkan manusia, hewan, dan AI. Dan kepada teman-teman semua, apa yang dapat kita simpulkan dari cerita singkat saya ini? Kita sebagai dan menuliskan kita ada tetap harus bersemangat. Ingatlah kata pepatah, jadikanlah kegagalanmu itu sebagai batu loncatan kesuksesanmu. Terima kasih kepada saudari tersebut yang telah menyampaikan kisah inspiratifnya. Selanjutnya materi dari Bapak Pembina kita kepada Bapak tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua sehat ya hari ini. Ya, tanggal berapa nih? 25 Oktober. Hari Jumat 25 Oktober 2024 kita kembali melaksanakan ekstrakurikuler KIR atau kelompok ilmiah remaja di SMA Negeri 1 Tambangan. The Spotlight KIR. Dia banyak membaca, banyak diskusi, banyak bertanya. Itu ciri orang yang berbicara tentang kebijaksanaan. Tipe yang kedua, yang sebagaimana yang sering kita tahu, orang itu orang yang cerdas, dia berbicara mengenai peristiwa. Dia bertanya, kemarin ada apa di sana? Itu ada apa? Kenapa bisa seperti itu? Dia penasaran dengan hal-hal baru. Pembicaraannya seputar apa yang sudah dilakukan orang. Dan cenderung melihat sisi negatif dari apa yang orang lakukan. Contoh, dia melihat orang berbicara, ini salahnya ini gitu kan. Kalau lihat orang bicara, ini salahnya ini gitu. Selalu berbicara mengenai apa kekurangan orang. Karena di sini kita akan mencoba untuk mengelaborasi pikiran-pikiran kalian. Dan disinilah tempat kalian akan dilatih bagaimana bicara, bagaimana tampil di depan, bagaimana menggunakan teknologi untuk membantu pembelajaran kita. Nah, itu yang Bapak harapkan ada di ekskul KIR kita. Nah, banyak orang pintar di luar sana, banyak orang yang cerdas, banyak orang yang punya rahasia yang dimiliki orang-orang hebat. Salah satunya itu, Bapak sering sampaikan sama kalian. Yang pertama, dia memiliki orang yang selalu mensupportnya. Tidak ada orang hebat tanpa seorang guru. Tidak ada orang hebat tanpa seorang mentor. Kalian perhatikan, atlet-atlet yang hebat selalu memiliki mentor-mentor yang terbaik. Gak ada tuh. Gak ada seorang seperti itu. Kalau kita tidak menemukan lingkungan seperti itu, kita yang menciptakan lingkungan itu. Itu ya. Jadi konsep hidup itu sederhana. Kita memilih untuk menunggu sampai ada lingkungan yang mendukung kita atau kita menciptakan. Jika kita terlena dengan lingkungan yang ada, sampai kapanpun kita tidak akan pernah menemukan lingkungan yang sesuai sama kita. Akhirnya apa? Akhirnya kita yang akan terdowngrade, gitu ya. Kita yang akan merasa berada di tempat yang salah, terus-menerus menyesali pilihan kita. Bapak selalu katakan sama kalian, salah itu biasa dalam proses pembelajaran. Yang tidak biasa kalau kita tidak mau mencoba. Yang tidak biasa kalau kita sudah mulai mengatakan, saya tidak mampu. Itu selesai tuh, selesai. Pembelajaran akan selesai dengan kata-katamu seperti itu. Makanya Bapak selalu katakan sama kalian, kunci dari keberhasilan adalah kemauan. Ya, kunci dari keberhasilan adalah kemauan. Tapi ada satu bibit di tangan kita, tanam. Artinya apa? Jangan pernah berhenti berbuat baik, walaupun segala sesuatu itu seakan tidak ada, nampak akan berhasil. Buat aja dulu. Dengan kita melakukan itu, sedikit demi sedikit, sumber daya yang kita inginkan akan mendatangi kita. Kalau semua hal sudah kita lakukan, Bapak akan melanjutkan materi yang terakhir ya. Kemarin Bapak sudah kasih kalian penugasan mengenai GMT ya, Google Master Trainer.
di mana kita sudah mempelajari beberapa fitur Google yang digunakan for education atau dalam sekolah. Apa saja yang udah kemarin dia? Apa aja kemarin? Google apa aja? Google Doc. Kemudian apa lagi? Google Form. Apa lagi? Yang dia ingat? Google Slide. Semangat kali. Apa lagi? Kalau yang diingat sama Zara apa? Ya, spreadsheet. Benar. Spreadsheet ya. Ada yang menyingkat jadi Google Sheet. Boleh. Apa lagi? Iya, Google Meet. Apa lagi? Apa? Google Drive. Iya kan? Google Drive. Apa lagi yang membuat tanggal? Kalendar. Kalendar ya. Google Kalendar. Apa lagi? Google Meet. Udah, Leisha. Udah, Bu. Apa lagi? Google apa lagi yang ingat? New member? Ada yang ingat? Udah selesai yang Google belum? Oke, segera ya. Nanti kalau udah selesai kita janjikan akan diberikan sertifikat pelatihan. Apalagi kira-kira yang kalian ingat? Google apa? Google Chrome. Browser kayaknya nggak perlu lagi lah kan. Apalagi? Email? Email belum ya. Itu untuk pengurutan, menentukan label. Mungkin itu nanti kita akan buat. Nah, sekarang Bapak ingin menyampaikan sama kalian, kemarin kita sudah belajar tentang tentang AI. Artificial Intelligence. Artificial Intelligence ini, sebagaimana yang Bapak pernah sampaikan sama kalian, sudah nggak lagi barang baru. Bukan lagi sesuatu yang harus ditakuti. Bukan lagi sesuatu yang harus dihindari. Tapi dia adalah bagian dari tools yang dibuat untuk pembelajaran. Atau alat bantu yang dibuat untuk pembelajaran kita. Kemarin kita yang untuk AI sudah pakai apa? Sudah pakai apa nama AI-nya? ChatGPT. ChatGPT itu sudah kita pelajarin ya. Nah, sekarang dari Google for Education juga ada AI-nya. Namanya apa? Ada yang tahu nggak? AI dari Google. Ada yang tahu nggak? Yang tahu nggak ada hadiah. Yang tahu kasih hadiah untuk diri sendiri. Ada yang tahu nggak? Ada nggak? Hah? Google Translate? Google Translate bukan juga sih, cuman bukan khusus untuk itu. Nah, gini ya, Bapak jelasin. Kita kemarin memakai ChatGPT. Di dalam AI hari ini yang open text ya, yang menggunakan berbasis teks, itu ada 3 yang paling terkenal. Yang pertama ChatGPT yang kemarin kita pakai ya. Yang kedua namanya Cloud.ai. Yang ketiga adalah ini yang mau kita pelajarin hari ini. Gemini AI. Siapa tadi yang jawab Gemini? Udah ada yang tahu? Belum? Jadi ChatGPT, Cloud.ai dan Gemini AI ini adalah kecerdasan buatan berbasis teks yang saat ini sedang hype, sedang banyak digunakan. ChatGPT udah biasa, kita udah selesaikan, ya kan? Orang hebat selalu mencari peluang dari semua alat bantu yang bisa digunakan. Jadi Bapak pengen besok jangan pakai sekedar ChatGPT, kita analisis mana yang paling mungkin untuk kita pakai. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa sesuatu itu lebih baik sebelum kita punya pembanding. Nah, dalam penilaian juga sama. Kita nggak bisa kemudian ujuk-ujuk menyimpulkan padahal kita belum membandingkan dengan pisau analisis yang pasti. Nah, sekarang kita sudah pakai ChatGPT. Cloud.ai udah nggak? Belum. Nah, Gemini AI akan kita coba sekarang. Udah bawa handphone semua nggak? Bawa, ada yang nggak ya? Nah, yang nggak, minggu depan nggak apa-apa. Bawa handphone, kita akan pakai Chromebook. Ya, kita pakai Chromebook. Chromebook kita ada berapa nih, Mah? 12 apa 13 ya? Yang 12 ya. Oke. Kita semua ada 17. Ya nggak apa-apa ya. Pelan-pelan kita pakai yang ada aja dulu ya. Nah, nggak apa-apa. Sekarang silakan yang bawa HP buka HP-nya.
Yang nggak punya paket data nggak usah ngomong ya. Nggak ada solusi untuk yang nggak punya paket data. Nggak punya paket data? Oh punya. Ibu Maisan punya. Udah gimana? Belum bagus apanya HP-nya? Hah? Rumah sakit? Masih sakit? Si Maisan ada pakai datanya? Ada pakai data kan? Oke, pakai data ada. Ada apa enggak? Atau minta hotspot orang? Ada. Oke, kalau ada semua silakan dari Google, dari mesin pencari Google, masukkan kata kuncinya Gemini Google. Gemini Google, buka sekarang ya. Jam berapa Bapak masuk ke 10.2 ya? Hah? Oh, nggak usah, kita pakai Gemini. Kita pakai browser. Jangan pakai yang aplikasi dulu ya. Biar kita pelajarin cara-cara masuknya dari awalnya. Udah? Dari Chrome nih ya. Dari Chrome. Jadi Tiara ceritanya nggak bermodal ini ya? Nggak buka konternya? Oh, nggak apa-apa. Kan udah Bapak bilang tadi. Sengaja ya. Nah besok biar nggak bohong, keluar malam gitu kan. Jadi nggak bohong bilang sama Bapak, nggak buka gitu. Udah buka semua anak? Oke. Setelah buka Gemini AI-nya, tampilannya kelihatan nggak semua? Coba lihat. Ya, ada tulisan ngobrol dengan Gemini kan? Ngobrol dengan Gemini-nya diklik. Halo dia, halo juga, coba jawab. Oke. Dia ngerespon nggak? Oke. Oh, kalau udah ngerespon, sekarang sebelum kita masuk ke Sebelum kita masuk ke aplikasinya, coba perhatikan dulu. Kita akan belajar tentang prompt. Bapak perhatikan kemarin hasil karya-karya kalian yang di dalam cerpen itu banyak yang Bapak mohon maaf revisi ya. Tidak apa-apa. Jadi ini nanti satu pertemuan minggu depan Bapak usahakan mudah-mudahan sehat. Bapak sehat, kalian juga sehat. Kita akan belajar tentang prompt. Bapak mungkin sebagian sudah Bapak jelasin ya. Prompt itu apa? Siapa yang tahu tentang prompt? Siapa yang tahu tentang prompt? Ada nggak? Zara tahu? Prompt? Si ini? Tiara? What is prompt? What's its prompt? Prompt ya, bukan from. Prompt. Ada tahu nggak? Ada yang tahu? Ada dong. Nggak ada. Waduh. Oke, perhatikan. Bukan where are you from ya. Where are you from itu beda, bukan from. Gini tulisannya adalah prompt. Ya, prompt. Jadi prompt itu artinya adalah bagaimana cara kita bicara dengan AI. Nah, AI itu adalah kecerdasan buatan yang setiap hari belajar seperti manusia. Nah, itu AI ya. Seperti manusia dia belajar. Semua yang kita inputkan, baik data maupun kata-kata, itu diolah sebagai informasi buat si AI atau sebagai database buat dia. Ya kan? Nah, AI ini layaknya manusia. Sama seperti misalnya seperti ini. Bapak tanya. Bapak tanya ya sama kalian ya. Raisa. Coba, mana Raisa? Ini Raisa ya. Makan apa? Oke. Jawabannya makan nasi kan? Raisa, apa makanan yang paling kamu sukai pada pagi hari? Oke. Nah, jawaban Raisa itu hampir sama dengan jawaban AI. Bagaimana? Jawaban yang cerdas dihasilkan dari pertanyaan yang cerdas dan detail. Jadi, ketika kita bicara kepada orang dengan bahasa yang jelas, pertanyaan yang detail,
maka jawaban yang kita dapatkan itu cenderung akan detail dan jelas juga. Kalau kita bertanya sama orang dengan cara yang bodoh, ya kan, atau dengan cara yang tidak sesuai, jawabannya pun akan seperti itu. Nah, prompt itu memastikan atau cara kita bicara kepada AI dipastikan dengan cara yang cerdas. Itulah prompt. Di luar negeri, orang sudah mulai membuat satu jenis kemampuan yang dinamakan dengan prompt engineering. Prompt engineering itu adalah kemampuan atau keterampilan berbicara dengan AI, dan itu digaji dengan sangat besar. Nah, cara untuk ngomong ke AI itu ada tekniknya, ada metodenya. Nah, Bapak mencoba metode ini yang Bapak beri nama yaitu RDQ. Mungkin sebagian udah ada yang Bapak ajarin ya. RDQ. R-nya adalah roles atau role gitu ya. D-nya adalah detail. Dan Q adalah question. Nah, ini kita akan bahas. Role itu adalah sebagai siapa. Detail adalah apa perintah spesifiknya. Question adalah pertanyaan apa saja data yang dibutuhkan. Nah, ketika kita bicara dengan AI, apapun AI-nya, baik dia itu Claude, baik dia itu ChatGPT atau Gemini.ai, maka kita coba menggunakan RDQ method agar prompt yang kita gunakan untuk bicara dengan AI itu menjadi lebih cerdas gitu atau lebih jelas sama AI-nya. Sebagai contoh nih, role detail question. Kita pengen memerintahkan AI untuk menulis cerpen bagi kita, ya kan? Nah, kalau kita menulis cerpen, biasanya kita bikin apa? Apa yang kita bilang sama si AI? Coba siapa dulu ya yang sudah. Zara. Zara waktu minta AI bikin cerpen, bagaimana apanya? Bagaimana kata-katanya sama si AI-nya? Buatkan saya cerpen dengan itu. Iya, terus tentang apa gitu ya? Nah, biasanya memang seperti itu. Dan itu tidak salah ya. Tidak salah. Nah, kalau kita mengatakan sama AI-nya, buatkan saya cerpen. Pertama, etikanya salah kita. Kita nggak ngerti apa yang mau kita buat. Ya, karena akhirnya itu bukan punya kita, itu punya si AI. Makanya ketika Bapak baca pelan-pelan hasil karya kita, kebanyakan yang muncul itu karya yang kayaknya nggak masuk akal dibuat anak SMA. Bahasanya ketinggian. Mohon maaf nih, termasuk esai-esai yang kalian kirim itu, ini kalau Bapak baca, ini udah profesor kali yang bikin gitu kan. Bingung kayak Bapak menilainya gitu ya. Nah, karena perintahnya seperti itu. Buatkan saya. Perhatikan. Harusnya pertama role-nya dulu. Sebagai siapakah kita? Nah, misalnya kita buat seperti ini. Role. Role berarti sebagai siapa ya? Bertindak sebagai siswa kelas 10. Selesai role-nya sampai sini. Kita pengen AI itu nanti memberi jawaban, memang siswa kelas 10. Oke? Enggak tiba-tiba dia ujuk-ujuk bikin karya yang profesor banget. Bingung orang nengok karya kita. Dan lagi-lagi itu bukan punya kita, punya dia jadinya. Ya kan? Pertama, bertindak sebagai ini. Ini role-nya sudah selesai. R-nya selesai. D, detail. Perintah apa yang mau kita masukkan? Kita mau bikin cerpen tadi kan? Baru kita buat bertindak sebagai siswa kelas 10. Buat cerpen dengan struktur. Oke, struktur. Apa saja struktur cerpen? Tokoh dan penokohan. Terus apa lagi? Alur, latar, apa lagi? Sudut pandang, POV atau point of view. Apa lagi? Apa? Nasihat. Apa lagi?
plot twist. Ya kan? Di mana letak dia akan memberikan satu teka-teki. Apalagi kira-kira? Kalau perlu kita buat kapan dia akan klimaks, kapan anti klimaksnya. Kalian diajarin kan cara buat cerpen di kelas? Diajarin. Teoritis atau praktikal? Teoritis dan praktikal lah ya, mudah-mudahan. Ya, begitu ya. Nasihat, apa lagi? Dan lain sebagainya. Ini kita titik dua kan? Nah, kita buat di bawah itu, kita buat apanya? Kita buat gambaran. Gambaran cerpen ini apa gitu. Kita mau ngomongin cerpen ini, cerpen misteri, cerpen horor, cerpen yang persahabatan. Itu kita gambarin. Kita gambarin dalam bentuk mini cerita, cerita singkat. Jadi kalian udah punya struktur itu dulu nak, sebelum bikin. Bukan ujuk-ujuk bikin. Buatkan saya cerpen tentang seorang anak yang datang ke sekolah dan dia pengen. It's not us. Bukan kita itu. Itu gaya orang yang baru belajar AI. Kita prompt itu kita kuasain. Dah, selesai ini barulah yang biasanya orang akan selesai sampai di sini. Benar nggak? Detail kan? Nah, yang paling penting adalah question. Ya kan? Pertanyaannya, apa saja yang kamu butuhkan untuk membuat permintaan saya? Sorry ya, Bapak mau cepat. Pertanyaan apa saja yang kamu butuhkan? Nah, ketika ini kita enter, nanti kita praktekkan ya. Ketika ini kita enter, maka jawaban pertama AI adalah ini yang saya butuhkan agar hasil kerjaan itu lebih maksimal. AI-nya ngomong dulu. Ya kan? AI-nya ngomong dulu. Dia butuh data ini aja. Jangan-jangan AI butuh nama tempat spesifiknya di mana. Karena kita lupa bikin di detail. Dia akan kasih tahu. Ketika itu kita penuhi, barulah hasilnya sesuai yang kita inginkan. Ya kan? Itulah yang dinamakan dengan RDQ method. Jadi, prompt, cara ngomong kepada AI, lagi-lagi Bapak katakan, membuat hasilnya akan berbeda. Pertanyaan cerdas akan menghasilkan jawaban yang cerdas. Pertanyaan asal jadi, hasilnya pun asal jadi. Nah, ini kalian kuasain nih. Prompt engineering itu sudah dihargai dengan sangat besar di luar negeri. Mungkin di zaman kalian nanti kuliah, itu akan menjadi 2 kali lipat. Nah, kalian harus, orang hebat itu start duluan. Dia sebelum orang mulai, dia sudah mulai. Dan Bapak selalu katakan sama kalian, orang cerdas adalah orang yang bisa membeli masa depan dengan harga hari ini. Orang cerdas adalah orang yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Ini harus kita pegang. RDQ method. Hanya itu dasarnya, basicnya. Ke depan, kalian akan punya seni sendiri ketika bicara dengan AI. Kemarin Bapak cukup senang dengan si Zara, Siti Aziza, yang Bapak tanya, Aziza gimana bikin ininya, bikin cerpennya. Dan Aziza punya ternyata cara sendiri. Dia ngomong ke AI itu ya kayak seperti berkawan. Ya kan? Gimana kabarnya sehat? Ya, itu gitu. Bapak prediksi di masa depan, ini kayak kita memang. Mohon maaf, Bapak prediksi. Bapak kemarin baru lihat di IG. Ini habis gua waktu sama anak 10-2 nanti. Dilihat di IG kan, ada satu sekolah yang gurunya AI. Iya, itu kan di London kan, Bapak posting tuh. Jadi kalau dulu cerita-ceritanya, gak akan mungkin teknologi menggantikan guru. Siapa bilang? Ya kan, di Jepang robot itu sudah pergi menggantikan guru. Mungkin perasaan, karakter itu tidak bisa, karakter building ya, tidak bisa dikontrol oleh si AI. Tapi di negara-negara maju, mereka menempatkan karakter, sikap, adab sebagai tugas orang tua. Jadi kita nggak ngomong RDQ method di Gemini AI. Mulai hari ini kita pakai Gemini ya. Bapak akan tahu nanti siapa yang pakai Gemini, siapa yang pakai ChatGPT. Kalau nggak mau pakai Gemini, nggak akan pernah tahu membandingkan keduanya. Bisa paham ya? Oke, demikian untuk kegiatan ekskul kita hari ini. Bapak sudahi dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.